Datang boleh mas. Bapak Ibu mohon perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berkumpul kembali. Salam mari kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke. Yang terhormat Dasar Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Riang Bapak Badrasah SPPD. Yang terhormat Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Riang Bapak Ibu Bakir. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada acara kegiatan komunitas belajar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iko ini mau dikasih. Mohon maaf, salpok sama dona. Jadi mereka mana ya? Lumayan dari Bapak. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara kegiatan komunitas belajar hari ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu adalah Bapak Adeka Sabura Eskom dan Ibu Mulyana Ibu Lisa Ibu yang SPD. Nah, untuk selanjutnya akan dipandu dalam kita luar biasa. Oke, Bapak Ibu semuanya kasih tepuk tangan. Baik, kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Lisa Mainani. Kami persilakan. Sebelum diwakilkan oleh narasumber mereka, saya mau bertanya dulu, ada tidak Bapak Ibu yang belum tahu tema konten hari ini? Wina nggak tahu. Wina. Paling nggak tahu dulu ya ini. Udah lima pengen tahu coba. Oke, langsung aja dari dalamnya. Mari kita dengarkan paparan cara membangun guys menggunakan Microsoft Forms oleh Pak Eka. Semoga bisa dimaksimalkan dalam waktu 20 menit. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati kudapan yang diberikan ya Pak Eka semuanya. Mewangnya sekali ini. Jadi kepada Pak Eka dipersilakan. Boleh saya di sini. Wah, sebentar ya Bapak Ibu lagi ajan. Aja ya biar cepat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan ke acara Kombel sesi 3 ini ya. Jadi hari ini saya kebagian untuk narsum, kirain saya 2 narsumnya, ternyata 1 ya. Jadi ya udah gitu. Gak kuat. Nah, mungkin dulu itu Bapak Ibu waktu kita ada COVID itu banyak sekali platform untuk ujian online. Salah satunya adalah dari Microsoft itu Microsoft Form. Jadi nanti kita lihat apa sih perbedaannya dengan Google Form ya. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi ada beberapa yang memang beda dari Google Form pada Microsoft Form ini. Oke, langsung aja Bu Desa.
Nah, jadi Microsoft Form itu adalah salah satu aplikasi terbaik membuat formulir dan survei yang belum dikenal banyak orang. Jadi dulu itu ada kalau nggak salah dari Disdik pelatihan untuk Microsoft Form. Cuman kita sekarang diarahkannya ke platformnya itu Google ya. Padahal dulu Microsoft pernah bekerja sama dengan Disdik dulu itu. Tapi tidak lama seperti Google ya. Nah ini salah satunya adalah Microsoft Form yang bisa dipakai untuk ujian online. Next lagi Bu. Nah jadi dilansir dari laman OnText, Microsoft Form adalah perangkat bisnis canggih yang memungkinkan penggunanya untuk membuat formulir dan survei dengan mudah. Microsoft Form juga bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan tanggapan yang real ya dari kolaborator, kolega serta pihak secara cepat dan teratur. Next lagi Bu. Nah, jadi tampilan kita sebelum masuk ke Microsoft Form ini seperti ini ya. Jadi kita akan daftar dulu, prosesnya daftar dulu di halaman form.office.com. Next lagi. Nah, jadi kita itu sebetulnya kita kan kalau Google kan harus pakai akun Google. Sebetulnya kalau di Microsoft bisa kita menggunakan akun Google kalau males bikin akun dari Microsoft. Nah, ini saya akan bahas tentang bagaimana cara daftar ke pakai akun Google kita ya. Next lagi. Nah, jadi ini saya ambil contoh aja email. Jadi Bapak Ibu tinggal aja tulis Google-nya di sini, google.com. Terus langsung next ya, pilih next. Lagi Bu. Nah, di sini nanti kita bikin password baru yang beda dengan password Google-nya gitu ya. Jadi jangan sama. Next lagi. Nah, nanti kita biasa ngisi tanggal kita sama negara kita. Setelah itu next lagi. Nah, nanti dia akan mengirimkan kode ya dari Microsoft ini ke email kita, Gmail. Nanti ada sekitar 6 kode dan itu nanti kita masukkan ke sini. Setelah itu kita next lagi Bu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam tampilan Microsoft Form. Jadi di sana itu ada dua ya. Kita bisa pakai new form itu buat formulir. Satu lagi adalah untuk quiz. Nah, kita juga kalau perasaan kalau Google Form bisa nggak sih ngupload template untuk soal? Bisa nggak? Bisa ya. Nah, di Microsoft Form juga sama, dia tinggal quick import. Jadi kita kalau nggak punya template-nya kita download dulu, baru kita bikin terus kita masukkan lagi quick import. Jadi dia bisa otomatis soal kita ada di sana. Nah, itu setelah itu kita next lagi Bu. Nah, saya nggak akan bahas semua ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tertarik silahkan coba saja. Mungkin saya akan bahasnya hanya pilihan ganda, terus jawaban singkat dan panjang, terus penilaian seperti bintang, terus yang terakhir adalah ini peringkat. Kalau peringkat itu biasa kita bikin itu soal, ada nggak soal yang berurutan itu? Ada ya, misalkan kita urutan Pancasila misal. Nah, nanti kalau urutannya benar gitu. Nah, itu nanti bisa dipakai dengan menggunakan peringkat ini. Oke, kita next lagi Bu. Nah, jadi ini pertanyaan standar yaitu pilihan ganda. Pilihan ganda nanti Ibu biasa tulis pertanyaan, setelah itu ada opsi. Kalau di Google Form ada juga nggak fitur untuk gambar? Nah, di sini juga ada. Sini ada ya. Terus nanti apakah di di Google Form itu ada untuk soal matematika enggak? Kan formatnya beda-beda ya. Nah, kalau di sini dia sudah sediakan. Ya, jadi kalau guru matematika bisa gunakan ini, nanti ada fungsi ya atau function tuh. Ya, itu nanti muncul. Kita bisa gunakan di sini, diaktifkan. Terus kalau kita mau acak jawabannya juga ada di titik 3. Di sini ada acak opsi. Berarti opsinya yang diacak. Kedua ada drop down, berarti nanti soalnya jawabannya berbentuk di pilihan. Dan di sini ada subjudul dan nah ini saya belum mencoba ya. Kalau yang ini hanya berupa judul aja. Tapi biasanya yang dipakai hanya ini acak opsi aja biasanya. Next lagi Bu. Nah, di sini ada membuat soal isian singkat. Soal isian singkat itu berarti kan kita bisa memasukkan kunci jawaban ya.
Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau masukkan soal singkat, di sini tinggal ditambahkan jawaban. Misalkan ibu kota Indonesia apa gitu kan. IKN apa Jakarta gitu kan. Ya. Seperti itu ya. Jakarta gitu ya. Terus Jakarta tulisannya bisa Jakarta apa di Jakarta gitu kan. Nah, Ibu tinggal kalau mau tambahkan nih, takutnya yang menjawabnya ngasal gitu, pakai D di Jakarta gitu ya. Nah, kalau jawabannya berupa teks panjang, Ibu tinggal aktifkan Bapak atau Ibu Bapak aktifkan ini nih. Tapi ini akan hilang nanti. Berarti harus dikoreksi secara manual gitu. PR-nya itu kalau untuk jawaban panjang. Next lagi, Bu. Nah, ini untuk membuat soal mengurutkan. Jadi kayak tadi soal Pancasila. Kita bikin dulu nih di opsi ini. Kita bikin dulu di opsi ini urutan yang benarnya. Yang benar dibikin. Nanti ketika ini dibikin ujian ke siswa, itu diacak sama sistem urutannya. Nah, jadi Bapak Ibu di siswa nggak akan berurutan gitu. Nanti patokannya adalah urutan yang benarnya seperti itu. Kalau untuk di jawaban mengurutkan ini. Nanti untuk jelasnya kita sambil praktek ya. Terus next lagi, Bu. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak? Di Google Form bisa nggak disetting jam, hari, tanggal, waktu ujian itu? Tapi pakai add-on kan, plugin, ya. Bisa nggak di Google Form disetting waktu durasi? Tapi harus pakai add-on kan, tapi dia tidak bawaan asli Google Form-nya kan. Nah, kelebihannya di Microsoft Form dia sudah sediakan. Jadi dia ada terima tanggapan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan atur durasi. Jadi Bapak Ibu tidak usah pakai plugin lagi. Di Microsoft sudah ada. Tinggal kita atur. Jadi Bapak Ibu tenang, bikin ini, di share link, dia nggak akan mulai ujian kalau waktunya belum mulai ya. Nah, ini jadi dia sudah otomatis dari Microsoft Form-nya. Next lagi. Nah, oke. Kalau kita share link untuk ujian kan biasanya hanya berupa link ke siswa ya. Kalau di Microsoft dia sudah sediakan barcode juga bagi yang suka pakai barcode. Jadi nggak harus share link lagi. Biasanya ini lebih terjaga gitu. Karena kalau kita ulangan hanya kita yang punya barcode-nya. Kalau link kan di-share bisa kemana-mana di-share. Nah, jadi bisa pakai ini juga. Next lagi. Oke, terima kasih. Sekarang kita praktekkan aja ya. Praktekkan. Saya yakin Bapak Ibu 10 menit juga bisa. Coba gitu. Email dari distrik Microsoft Form atau Microsoft, Bapak Ibu sebenarnya itu email yang berguna gitu. Saya sampai hari ini saya simpan. Dulu itu pernah ada pelatihannya, dulu itu waktu COVID itu dikasih sebetulnya ada. Ya, sebenarnya sayang tuh, lumayan tuh kalau Microsoft kan agak susah ngasih email gratis. Nah, ini ada tampilan kalau dari Google itu, kalau Google itu apa? OneDrive ya? Bukan OneDrive, apa? Google Drive. Kalau ini seperti OneDrive-nya. Jadi coba bisa diklik di aplikasi apps. Nah, saya itu kalau punya email itu dapat semua akses gratis. Dari Teams, Word, Excel, PowerPoint semua gratis. Coba kita ke Microsoft Form. Di bawah tuh ada paling bawah. Di bawah productivity ya gitu. Oke. Nah, ini kita coba praktekkan membuat soal yang tadi ya. Bu, coba di new quiz. Benar sih. Nah, back lagi aja, Bu. Oh, yang itu ya. Nah, new quiz ya. Nah, kita contohkan tiga bentuk soal aja ya. Choice aja, Bu, diklik. Coba kita tulis siapakah Presiden Indonesia saat ini. Saat ini gitu. Nah, Bapak Ibu tulis coba, Bu. Prabowo.
Joko Widodo, gitu. Sama Prabowo, gitu. Joko Widodo. Nah. Oke, sekarang kita coba pasang gambar Bu yang Pak Jokowi aja tuh, klik gambarnya. Nah, gitu. Nah, terus langsung ke image search. Ya itu image search, diklik image search. Nah, klik, tulis Joko Widodo gitu. Enter aja coba. Nah, ambil satu aja Bu, klik aja itu. Terus add. Nah, coba ya yang Prabowo Bu, yang Prabowo dia sama. Sip. Ya. Nah, ini untuk soal nomor 1, coba kita klik yang required Bu. Required. Sekarang kita ke soal nomor 2 Bu, ke add di soal ya. Pilihnya yang masih yang choice tapi choice lagi, klik soal matematika. Ada nggak yang bisa kasih saya soal matematika? Bapak Bram, yang ada function-functionnya. Nah, Bu Disa udah diaktifin itunya. Oke. Apa gimana soalnya Pak? Oh, akar coba Bu, akar. Di bawah coba. Nah, itu. Di sini pilih akarnya. Klik. Bu, nah 2 oke. Sip. Nah, sekarang ke pilihan gandanya juga option. Nah, di situ juga muncul function juga kalau kita butuh function. Berapa Mas jawabannya Mas? Yang 1,4 dan bawahnya 3/4. Coba yang 1/4. 1,4. Yang option kedua. Nah, coba kita cek aja. Ada nggak? Nah, itu. 3. Klik lagi aja Bu, coba. Nah, itu 3. Nah, 2. Oke, sip. Oke, sekarang tambah lagi soal Bu. Add new question. Pilih yang ranking. Susunan Pancasila Bu. Susunan Pancasila yang benar adalah. Nah, ditulis di optionnya. Gak apa-apa. Ibu mau tulis aja, nanti dia ngacak sendiri kok. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Berurut aja nggak apa-apa. Nanti pasti ke siswanya diacak. Ketuhanan yang, nah ini. Nah. Siapa tahu nanti ada yang mau bikin soal mengurutkan gitu di Microsoft Form. Nah, oke ya. Jadi ini dari atas dulu Bu. Ini yang di satu lagi berarti ya, yang soal isian singkat berarti. Nah, teks ya itu. Isian singkat. Ibu kota Indonesia. Di Jakarta apa lagi? Nah, tulis add and answer. Nah, tulisan pertama Jakarta. Add lagi di Jakarta gitu ya. Nah, apalagi yang ketiga DKI. Nah, jadi kalau anak ada yang milihnya nulisnya di Jakarta, dia kebaca sama sistem benar. Itu jadi ini pilihan yang kita siapkan. Nah, di situ. Apa? Hah? Gak dibatas gitu jawabannya, berarti kalau di LMS maksimal 9. Oh, ini nggak dibatas ya?
Masih bisa edit itu. Kayaknya ini coba Bu, enter apa ada pembatasan nggak kalau sampai 4? Coba add lagi. Kayaknya masih bisa ya. Jadi masih banyak opsi gitu ya. Nah, sekarang coba Bu kita ke atas. Bu bisa ke atas Bu. Nah, di sini agak dikecilin Bu Disa. Kesini lagi. Oh, nah kita mau melihat soal, coba preview. Nah, coba ke bawah. Saya pengen lihat yang berurutan. Nah, jadi dia posisinya nanti akan diacak sama sistem yang berurutan itu. Nanti siswa dijawabnya, kalau nggak salah di sini ada, nah panah naik turun. Coba klik Bu. Nanti siswa itu bisa mengarahkan ke bawah atau ke atas gitu. Nah gitu, nanti si siswa itu akan gitu kalau berurutan. Seperti itu ya. Nah semua soal coba Bu dilihat matematikanya bener gak? Matematika bener ya functionnya. Nah sekarang kita coba ke atas lagi Bu. Ke atas kita back. Nah sekarang kita mulai masuk ke collect response. Sip. Nah jadi nanti ketika kita akan share itu ada yang namanya mau pakai apa? Pakai link. Sebelahnya apa tuh Bu? Coba klik. Nah ini sebetulnya ini tuh kayak seperti saya kemarin nyoba cuman belum berhasil. Jadi dia seperti tampilan slide. Tapi ketika saya coba saya ada yang gagal gitu. Nggak tahu sayanya yang nggak tahu gitu ya. Kurang yang terus coba yang barcode. Klik Bu. Nah, nanti ini misalkan Bapak Ibu mau ujian di sini aja gitu. Berarti tinggal di scan barcode-nya, tidak di-share. Nah, terus bisa pakai yang terakhir Bu, langsung aja loncat ke terakhir. Ini embed itu. Nah, kemarin saya coba Mas Bram, apakah di LMS bisa nerima ini gitu? Embed. Harusnya kalau di LMS bisa nerima embed, nanti formulir ini muncul di LMS. Jadi, saya belum nemu tuh di LMS. Harusnya bisa. Kan kemarin LMS pernah ngembed apa buku ya? Buku puisi. Nah, harusnya bisa juga mengembed ini si Microsoft Form. Oke, di close book. Sekarang kita ke menu pengaturan. Nah, sip. Nah, ini bahasa Inggris ya. Saya sebenarnya liar ya. Intinya bisa diatur sih bahasanya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ini diaktifin dulu, accept respon sama start date atau mulai ujian diaktifin. Nanti dia keluar tanggalnya, jamnya berapa, sama durasinya mau berapa menit atau 1 jam atau berapa menit. Nah, di sini ada yang namanya sample question. Coba log question Bu. Nah gini, soal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya yang biasanya soalnya itu berurut nyangkut gitu Bu. Nah, misalkan nih saya soal bahasa Indonesia, soal yang menyangkut itu 1 sampai 10 teksnya yang sama. Berarti di sini dikunci 1 sampai 10. Nanti itu soal nggak akan diacak sama sistem, nggak akan diacak, nggak akan. Yang akan diajaknya 11 sampai beres. Itu. Jadi LMS saya belum nyoba soal acak. Pak Bram, apa di LMS ada soal gini? Nah, nggak usah nge-lock ya. Nah, di sini bisa di-lock nih. Jadi saya butuh 1 sampai 5, jangan diacak. Jadi nanti Ibu isi aja di sini lock question. Batasannya Bebas. Mau kalau misalkan kan itu kayaknya cuma 1 bagian aja. Ya. Kalau misalnya di locknya ada beberapa, itu gimana? Nah, saya belum nyoba berperbagian. Belum. Mungkin nanti bisa dicoba Pak Polisi ya. Atau siapa nanti yang mau nyoba perbagian bisa nggak di locknya? Apa hanya di sini aja atau di setiap bagian muncul nih? Itu ya. Nah, jadi intinya apa? Si Microsoft Form juga menyediakan fitur-fitur yang mungkin di Google Form ada, tapi harus pakai plugin ya. Jadi ini bahasa Indonesia bisa pakai ini kalau untuk melog soal supaya tidak ikut teracak gitu ya. Nah,
Kemungkinan hanya ini saja yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Tapi seputar yang saya terangkan aja ya, karena saya belum terlalu jauh gitu. Oh ya Bu Disa, bentar. Kalau kita mau download hasilnya, ini langsung formatnya respon, coba Bu ke respon. Nah nanti dia muncul di sini, terus ke atas coba Bu. Ada nggak tuh save quiz? Coba klik. Bisa nggak Bu ini diklik? Bisa nggak diklik? Oh coba. Jadi dia kalau nggak download, coba Bu ke atas, back lagi Bu. Respon, oh, coba ke titik 3 Bu. Oh coba ke respon coba Bu. Saya lupa lagi ini. Ada, oke dah. Salam. Coba Bu. Penasaran jadi dia bisa apa? Jadi itu kalau di download bentuknya adalah Excel. Kalau di download ada sih, saya lupa. Biasanya di mana ya? Oh, di sini tema. Oh ya. Nanti Ibu Bapak kalau mau pakai tema juga tinggal klik tema ya, di sini ada tema nah di situ gambar style. Ya, coba di gambar itu lagi Bu. Pengaturan keluar nggak sih? Nah, di sini ada nggak sih di situ ke bawah? Saya kemarin nemu, cukup lupa ya. Respon. Nah, harusnya muncul. Oh, belum diisi kayaknya. Nah, Bapak, bentar. Nah, Bapak Ibu, kalau soalnya udah diisi, nanti kan biasanya kalau Google Form itu kalau kita mau download jawabannya itu harus masuk ke apa? Spreadsheet ya. Kalau ini dia nanti ada bentuknya, setelah diisi ada Microsoft Excel. Jadi langsung jadi Microsoft Excel. Pas kita download langsung jadi Microsoft Excel. Itu aja sih. Bisa. Sudah selesai. Bapak Ibu ini kalau ditanyakan terkait Microsoft. Kan kalau juga si orang yang isinya itu harus sertakan linknya. Ya. Dapat sertakan maksudnya. Ya. Apakah siswa juga harus punya? Oh, enggak, di sini coba Bu di file respon. Back di respon. Bukan di sebelahnya ya, coba. Collect respon ya. Nah, ini. Nah, enggak Pak Jiman, jadi kita bisa anyone tanpa menyertakan email. Jadi bisa langsung isi aja. Bisa tetap isi. Jadi hanya kayak Google itu, kalau kan ada yang dikumpulkan email ya, bisa juga tidak kan? Nah ini tinggal diklik aja anyone can respond ini, gitu ya. Ya. Oh, kalau untuk soal kebetulan sepertinya tidak terbatas Bu. Untuk soal tidak terbatas. Ya kayaknya nggak terbatas. Cuma nanti kesusahannya ketika terlalu banyak file diupload, itu kembali lagi ke internet siswanya biasanya. Ke internet siswanya. Aksesnya biasa seperti itu. Kalau banyak foto kayak gitu. Oh, foto. Itu tulisannya alat aja Pak.
Jadi soalnya Bu Risa coba ke tadi ke mana? Nah, nah. Jadi tadi itu Bu Yuni ini jenis soalnya. Oh iya, yang rating belum ya? Coba masukin yang rating Bu Risa. Nah, coba tulis. Berapa manfaatkah Microsoft gitu aja. Oh itu kan ya. Feedback. Juga ada kan. Feedback. Ya. Feedback gitu. Nah, itu kita bisa atur apa mau bintang, apa mau 1 2 3 di sini ada pilihannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau tahu feedback bisa ditambahkan ini juga gitu. Jadi dari atas Bu Yuni kita tadi bahas tuh apa pilihan ganda, yang kedua apa Bu Risa? Yang kedua tuh soal matematika yang langsung ada functionnya. Yang ketiga adalah soal berurutan. Nanti anak menyusun. Nah, yang keempat mungkin ini soal isian singkat ya. Jadi kita siapin jawabannya, misalkan Jakarta, nulisnya gimana nih anak. Kita siapin, takutnya ada yang nulis di Jakarta gitu ya. Yang terakhir mungkin ini Jadi kalau tulisannya Jakarta bener Kak. Nah, gitu. Ya. Gitu. Tapi sekarang udah bukan DKI ya? Udah bukan DKI. IKN. Gitu. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu? Sudah? Ya, 2, 1. Semuanya ini ya. Alhamdulillah, sebelum hari ini selesai. Sebelum lewat, saya mau mengingatkan untuk setiap sesi kombel itu ada pendidikan evaluasi dan refleksi ya Bapak Ibu untuk kebutuhan perbuatan sertifikat. Untuk mulai sekarang, ya mulai hari ini mulai sesi 3 sampai ke depannya, pengisian evaluasi itu diwaktu maksimal sampai jam 9 malam di hari Jumat untuk dari komunitas makan. Ya, jadi yang mengisi sampai jam 9 itu nanti akan dibuat sertifikatnya. Kalau yang mengisi lagi dari jam 9 atau kalau dari besoknya itu mohon maaf tidak akan dibuat sertifikatnya. Jadi ya Bapak Ibu diharapkan setelah pembuatan selesai langsung mengisi evaluasinya akan kirimkan di email gunanya itu. Ini Bapak ya. Jadi alhamdulillah pemaparan sudah selesai. Saya kembalikan ke MC Bu Hayati. Ya Bapak, ya Bapak Ibu bagaimana tadi pemaparannya menarik? Menarik. Ya alhamdulillah ya saya pakai menariknya dengan Bapak. Ya. Oke, demikian kegiatan komunitas belajar hari ini. Alhamdulillah. Semoga apa yang tadi dipaparkan oleh narasumber kita bermanfaat untuk kita dan dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajiman arek foto. Hah? Wajiman bukan mau dipoto ya?